Fatimah Al-Fihriya, 800-880, Muslimah pendiri universitas pertama di dunia. Nama, Fatimah binti Muhammad Al-Fihriya Al-Qurasyiyah, julukan Al-Banain, Al-Banin, pendiri Universitas Al-Qarawiyyin. Lahir 800 M di Al-Qairawan, Tunisia, era dinasti Ahlabid. Wafat 880 M di Fes, Maroko, era dinasti Idrisid. Domisili Fes, Maroko. Orang tua Mohammed bin Abdullah Al-Fihri, ayah ibu NA, anak NA. Kebangsaan Arab, Tunisia dan Maroko. Pekerjaan pengusaha, pendidik, pendakwah. Pendidikan, meskipun detail pendidikan formal Fatimah Al-Fihriya tidak tercatat secara spesifik. Latar belakang keluarganya yang kaya dan berpendidikan serta lingkungan intelektual di Fes memberikan dasar yang kuat untuk kontribusinya dalam mendirikan lembaga pendidikan yang berpengaruh di dunia Islam. Mengapa madrasah? Sebelum berkembang menjadi universitas, Al-Qarawiyyin merupakan sebuah madrasah. Mengapa mendirikan madrasah? Apakah pada masa itu tidak ada lembaga pendidikan? Fatimah Al-Fihriya mendirikan madrasah pada tahun 859 M di Fes, Maroko, dengan tujuan menyediakan pendidikan yang lebih terstruktur dan terpusat untuk masyarakat. Meskipun lembaga-lembaga pendidikan informal seperti masjid dan kutab, sekolah dasar untuk belajar Al-Quran, memang sudah ada. Ada beberapa alasan mengapa Fatimah merasa perlu mendirikan lembaga pendidikan formal seperti Al-Qarawiyyin. Antara lain, pendidikan yang lebih terorganisir, kebutuhan pendidikan lintas disiplin, perlunya pusat intelektual di Fes, meningkatkan kualitas pendidikan untuk masyarakat, meningkatkan peran wanita dalam pengembangan masyarakat, dan keberlanjutan pendidikan. Universitas tertua. Pendirian Universitas Al-Qarawiyyin ini menandai langkah penting dalam membangun lembaga pendidikan formal yang mencakup berbagai disiplin ilmu, menjadikannya pionir dalam perkembangan sistem pendidikan di dunia Islam dan dunia secara lebih luas. Al-Qarawiyyin bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga pusat pendidikan dalam berbagai bidang lintas disiplin ilmu seperti matematika, kedokteran, astronomi, bahasa Arab, musik, dan filsafat. Universitas Al-Qarawiyyin merupakan perguruan tinggi tertua di dunia mendahului universitas-universitas terkenal seperti Bologna University di Italia didirikan tahun 1088, Oxford University 1167, Cambridge University 1209, Harvard University 1636, dan lainnya. Universitas ini juga mulai memberikan gelar kepada lulusannya. Pada abad pertengahan, universitas ini merupakan pusat intelektual yang berkuasa dan berjaya, serta menjadi tempat kunjungan para kaum intelektual dari berbagai belahan dunia, termasuk Paus Sylvester Agi, untuk pertama kalinya mempelajari angka Arab dan membawanya ke Eropa. Berbagai cendekiawan menuntut ilmu di tempat ini, dan menyampaikan ilmunya ke seluruh dunia barat, hingga membuka jalan bagi periode Renaissance Eropa. Tokoh-tokoh terkemuka alumni Al-Qarawiyyin. Universitas Al-Qarawiyyin telah melahirkan banyak tokoh terkenal yang pernah belajar dan berkontribusi besar dalam berbagai bidang seperti filsafat, sains, sejarah, teologi, hukum, dan politik, menunjukkan pengaruh luas Universitas Al-Qarawiyyin dalam sejarah intelektual global. Antaranya, Gerbert D'Aurillac, lebih dikenal sebagai Paus Sylvester II, transmitter angka Arab ke seluruh Eropa, 946-1003, Ibnu Khaldun, sejarawan sosiolog, 1322-1406, Maimonides atau Musa bin Maimun, ilmuwan dokter Yahudi, 1138-1204, Leo Africanus, penjelajah dan penulis, 1488-1554, Al-Bitruji, Alpetragius, lengkapnya Nur al-Din Al-Bitruji, astronom, wafat 1204. Ibnu Harzihim, lengkapnya Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Muhammad bin Abdullah bin Harzihim, dikenal sebagai Sidi Harzihim, teolog mistikus pengajar, wafat 1163. Ahmad ibn Al-Bena Al-Marakushi, matematikawan dan astronom, 1256-1321. Al-Idrisi, geografer kartografer, 1100-1199,
1165, Ad-Din Ibn Al-Khatib, ilmuwan politisi gubernur Granada, 1374, Abu Abdullah Al-Sijilmasi, ahli hukum ulama, wafat 1823, Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali, ulama pendidik pengajar, 1893-1987, Fatimah Al-Kabaj, ulama wanita pendidik pengajar, lahir 1932. Sumbangan Masjid Al-Qarawiyyin yang berdiri megah dan masih menjadi salah satu yang terbesar di dunia karena menampung sekitar 10.000 jamaah. Masjid ini juga menjadi pusat peradaban ilmu-ilmu agama yang menjadi sejarah di dunia Islam. Fatimah menerima banyak warisan harta setelah ayahnya wafat. Masjid yang pertama kali Fatimah bangun adalah Masjid Qarawiyyin di Fez, Maroko. Masjid ini dibangun sebagai wakaf dan amal jariah bagi almarhum ayah mereka. Sedangkan, adik Fatimah, Maryam, membangun masjid kedua, yakni Masjid Andalusia di kota yang sama. Universitas Al-Qarawiyyin masih beroperasi sampai sekarang. Universitas ini menarik banyak siswa dan ilmuwan terkenal. Simposium dan debat rutin diselenggarakan di sana. Menurut dokumen yang tersedia, sejumlah sarana pendidikan didirikan di universitas dan seluruh Fez, termasuk perpustakaan. Universitas Al-Qarawiyyin menjadi pusat intelektual yang penting tidak hanya bagi dunia Islam, tetapi juga bagi Eropa. Banyak sarjana dari Eropa datang ke Fez untuk belajar ilmu pengetahuan dan filsafat yang kemudian mempengaruhi perkembangan intelektual di Eropa, khususnya selama zaman keemasan Islam dan Renaissance. Universitas Al-Qarawiyyin memiliki salah satu perpustakaan tertua di dunia. Perpustakaan ini berisi lebih dari 4.000 manuskrip, termasuk teks abad ke-14 karya sejarawan terkenal Ibn Khaldun, Muqaddimah. Naskah lain yang masih tersimpan apik, diantaranya Al-Muwatta, Imam Malik yang ditulis pada kulit kijang, Sirah Ibn Ishaq, salinan Al-Quran yang diberikan kepada universitas oleh Sultan Ahmad Al-Mansur pada 1602, dan salinan asli dari Ibnu Khaldun, Kitab Al-Ibad. Selain itu ada beberapa peninggalan seperti Injil dalam bahasa Arab dari abad ke-12 dan Al-Quran dari abad ke-9 yang ditulis dengan aksara Kufah pada kulit unta. Perpustakaan Al-Qarawiyyin baru-baru ini mengalami perbaikan, dipelopori oleh arsitek wanita Aziza Cheoni yang bekerja untuk merenovasi perpustakaan. Perpustakaan ini sekarang terbuka untuk umum dan, di antara harta karun lainnya, memamerkan ijazah asli Fatimah Al-Fihri di atas papan kayu. Fatimah Al-Fihri sendiri dianggap sebagai orang suci, dan dia sangat dihormati di antara orang-orang beriman terutama di Fez. Pengakuan UNESCO, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Guinness World Records menyebut Universitas Qarawiyyin sebagai universitas yang memiliki sistem pendidikan dan keberlangsungan tertua di dunia, 1965.